sahabat TWD semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan hari-hari berikutnya selalu dilimpahkan rezekinya di awal tahun 2024 dan juga segera dikabulkan segala maksud dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali sholawat Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Memperbanyak istighfar juga wasilah atau cara membukakan pintu rezeki. Memang istighfar itu adalah memohon ampunan. Dengan beristighfar dan insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada hamba tersebut, dan apapun yang diminta hamba tersebut, apalagi atau yang tidak diminta pun Allah akan kasih. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba tersebut yang selalu beristighfar dan selalu bersolawat dan juga selalu bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada video kali ini Teh Widya mau menjawab atau nge-share karena ada yang bilang kenapa sholawat dan istighfar atau jalur langit selalu dikaitkan dengan uang atau selalu dikaitkan dengan duniawi. Nah, Teh Widya sedikit bahas ya, ini menurut logika Teh Widya, karena sudah jelas satu kali sholawat Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Kebaikan tersebut bisa jadi karir, bisa jadi jodoh, bisa jadi keturunan, bisa jadi dengan pekerjaan, atau bisa jadi dengan uang. Nah, itu ada salah satunya. Itu menurut logika ya. Nah, dengan memperbanyak sholawat, karena satu kali sholawat Allah balas 10 kali lipat kebaikan. Apalagi dengan memperbanyak ratusan ribuan, itu kebaikannya berlipat-lipat dan itu akan menjadikan wasilah kemudahan dan dilancarkan atau dikabulkan apa yang kita hajatkan. Silahkan kawan-kawan pikirkan lagi dengan pikiran yang jernih ya, karena ada yang bilang kenapa sholawat dikaitkan dengan uang atau dengan duniawi. Memang hidup di dunia itu atau siapapun yang hidup di dunia itu membutuhkan uang. Asalkan kita tidak mencintai uang dengan berlebihan atau seala kadarnya untuk menutupi kebutuhan atau untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada uang, kadang-kadang ibadah pun tidak fokus. Misalkan banyak hutang atau dikejar kebutuhan atau dikejar tagihan, itu membuat pikiran tidak fokus dalam beribadah. Itu yang Teh Widya rasakan. Teh Widya bukan ngomong tentang orang lain, apa yang Teh Widya sendiri rasakan. Nah itu karena memang awal Teh Widya memutuskan untuk mengistiqomahkan sholawat, istighfar dan tahajud atau yang berhubungan dengan jalur langit itu karena memang berhubungan dengan uang atau musibah karena uang. Nah, itu adalah salah satunya kenapa sholawat dikaitkan dengan uang atau duniawi.
kita boleh mencintai uang tapi seala kadarnya, asal jangan berlebihan. Niatkan kita mencari uang dengan ikhtiarnya secara eh, bekerja, misalkan entah itu dagang, entah itu bekerja di kantor, entah itu kuli biasa, itu kan ikhtiarnya. Nah, untuk melancarkannya ditambah dengan jalur langit atau memperbanyak atau mengistiqomahkan sholawat. Bisa jadi kalau kita dagang dengan memperbanyak sholawat dan istighfar, dagangan kita menjadi laris. Atau kita bekerja di kantor, kita memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, dan kita disayangi oleh atasan atau cepat dinaikkan gaji atau dinaikkan kedudukan. Nah, seperti itu contoh, sedikit contohnya. Dengan logika 1 kali sholawat Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan, itulah salah satu contohnya. Misalkan kita lagi kuli, dihindarkan dari masalah atau musibah, dan bisa jadi kita mendapatkan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti yang selama ini Teh Widya rasakan dalam mengistiqomahkan sholawat, dan keajaiban itu Teh Widya sudah rasakan sendiri. Nah, itu adalah salah satu contohnya kenapa sholawat atau istighfar selalu dikaitkan dengan uang. Karena memang itu kebutuhan manusia itu ada hubungannya, selalu ada hubungannya dengan uang. Setiap hari, setiap menit itu selalu ada yang berhubungannya dengan uang. Tetapi orang itu dalam memutuskan sholawat atau memutuskan untuk istiqomah sholawat, istighfar, atau tahajud, atau yang berhubungan dengan jalur langit, itu ada sebab-sebab tertentu. Misalkan Teh Widya sendiri memutuskan untuk istiqomah sholawat, tahajud, istighfar, dan amalan-amalan lainnya, terutama memperbaiki sholat selalu on time, itu karena musibah. Jadi di balik musibah itu ada hikmahnya. Teh Widya lebih ngaca diri atau introspeksi diri, lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satunya. Ada juga memang mereka selalu di lingkungan seperti pesantren atau di tempat-tempat yang berhubungan dengan agama, itu bisa jadi salah satunya juga kenapa orang tersebut mengistiqomahkan sholawat. Atau memang karena keinginan diri, tanpa ada musibah, tanpa ada masalah, tiba-tiba terketuk hati ingin mengistiqomahkan sholawat. Bisa jadi itu berbagai sebab ya, orang memutuskan untuk mengistiqomahkan sholawat. Tetapi kebanyakannya hampir 75% itu karena kebutuhan atau hajat, sehingga secara ikhtiar jasmaninya dalam bekerja itu entah apa saja bekerjanya, dalam bentuk apa saja, dan dibarengi dengan ikhtiar jalur langit seperti mengistiqomahkan sholawat, istighfar, dan lain-lainnya. Nah, itu karena dengan menyeimbangkan, menambah dengan jalur langit, itu ada keberkahan tersendiri. Contohnya Teh Widya sendiri. Teh Widya harus mengganti uang sebanyak 900 juta kepada orang-orang yang mengikuti program arisan. Dan Teh Widya bekerja di sini selama 2 tahun. Ini Januari tanggal 7 ini genap 2 tahun. Karena memang tanggal 31 Desember itu Teh Widya berangkat dari Jakarta ke Saudi, terbang,
Dan tanggal 1 Januari itu Teh Widya berada di Saudi, di karantina selama 7 hari dan menginjakkan kaki di rumah majikan itu tanggal 7 Januari. Jadi tanggal 7 Januari itu Teh Widya genap 2 tahun atau selesai kontrak. Nah, Teh Widya harus mengganti uang sebanyak 900 juta. Dalam 2 tahun Teh Widya tinggal sedikit lagi udah selesai. Itu dari mana? Kenapa? Bagaimana seorang pembantu bisa dengan bekerja seorang pembantu bisa mengembalikan uang sebanyak itu? Itu karena Teh Widya membarenginya atau memutuskan untuk istiqomah sholawat atau jalur langit, sehingga Allah memberikan kemudahan dan selalu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga semua urusan Teh Widya itu tinggal sedikit lagi. Dan insya Allah di tahun 2024 ini semuanya selesai. Itu keyakinan Teh Widya, karena Allah akan memberikan kepada hamba yang percaya, dan Teh Widya percaya bahwa Allah akan memberikannya atau menyelesaikan urusan Teh Widya, karena Allah mengasih musibah itu satu paket dengan solusinya. Hanya saja kita yang harus peka, harus mencarinya, harus berikhtiar untuk mendapatkan solusi tersebut. Apakah itu memang menyimpang dari atau malas gitu, misalkan nggak mau ibadah, malas segalanya, atau lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah perbedaannya. Teh Widya mendapatkan musibah, Teh Widya introspeksi diri, memperbaiki semua. Dari misalkan Teh Widya ini udah 2 tahun vakum dari dunia per-Facebookan, karena di lingkungan tersebut ada yang membuat kita negatif. Teh Widya itu udah vakum, udah 2 tahun meninggalkan online seperti Facebook, bikin status atau apa. Walaupun sebelumnya Teh Widya selalu membuat status itu selalu memotivasi ya, tapi Teh Widya vakum. Bahkan Teh Widya sama teman-teman atau siapapun tidak ada lagi komunikasi. Bukannya Teh Widya membuang diri ya, karena memang Teh Widya itu ingin ingin kayak semedi gitu, membersihkan diri dengan menjauhi ngomongin orang atau mendengar ocehan atau masalah kayak gitu. Jadi lebih fokus beristighfar, bersolawat. Nah, dibarengi kan kalau misalkan Teh Widya itu vakum dari dunia per-Facebookan ya, Teh Widya itu tidak ikut-ikutan komen atau apa, jadi tidak menambah dosa. Dan Teh Widya terus mengistiqomahkan istighfar, karena memang Teh Widya itu mengakui banyak salah dan ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu yang Teh Widya lakukan selama 2 tahun ini, vakum dari dunia per-Facebookan. Hanya 1 tahun lebih ya Teh Widya bikin channel YouTube ini, dan Teh Widya memutuskan untuk membuat channel yang berhubungan dengan Jarul Langit, dengan apa yang Teh Widya selama ini lakukan, sambil Teh Widya belajar dan sambil Teh Widya menerapkan, mempraktekkan, sambil Teh Widya share. Dan di komen kita itu di YouTube ya, kan selalu mendoakan, tidak ada seperti saling menghujat atau apa ya seperti di Facebook gitu. Itu beda menurut Teh Widya. Semuanya di lingkungan positif dan doa, saling support gitu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan kenapa sholawat ataupun istighfar ataupun jalur langit selalu dikaitkan dengan uang atau duniawi. Itu semoga kisah Teh Widya dan juga cerita atau apa yang Teh Widya jelaskan dalam video ini semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat juga, semoga memotivasi bagi kawan-kawan semuanya. Dari kisah Teh Widya yang
terpuruk, jatuh ke titik paling terendah atau ke titik nol. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran sambil memperbaiki diri, sambil menambah-nambah ibadah. Salah satunya kan ibadah untuk bekal nanti kita ya, untuk dibawa mati itu kan bukan dunia ya, tapi ibadah kita. Tapi tidak apa-apa kalau kita misalkan Allah kasih rezeki yang berlimpah, kita kan bisa jadi seseorang menjadi dermawan lah seperti itu. Nah, semoga bermanfaat apa yang Teh Wida jelaskan. Teh Wida tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.